Zaman sekarang banyak orang bilang beli properti itu bodoh atau orang bodoh yang beli properti. Tapi sebenarnya properti itu adalah investasi yang resikonya paling aman menurut saya ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah kenapa banyak orang beli properti, rumah atau apapun, tetapi di kemudian hari dalam waktu 2 atau 3 tahun, mungkin 5 tahun ke depan, tiba keuangannya malah jadi amburadul. Ini kejadian bukan karena propertinya sebagai instrumen yang kurang baik, melainkan menurut saya adalah karena keputusan dalam pembelian propertinya yang kurang matang atau terlalu terburu-buru. Nah, berikut saya akan spill hal-hal yang biasa dilakukan oleh pembeli-pembeli properti pemula yang membuat akhirnya investasinya tidak menguntungkan supaya teman-teman nggak mengulangi hal yang sama. Saat pertama, orang beli properti yang paling sering terjadi adalah kurangnya riset. Banyak orang beli properti cuma karena merasa lokasinya bagus atau katanya bentar lagi rame daerah situ atau harganya murah dan disaranin oleh teman, teman suruh beli gitu. Tapi sebenarnya riset itu nggak cuma soal harga. Pertimbangan yang penting adalah seperti lokasi. Nah, aksesnya gimana? Ada aksesnya, makin banyak akses, makin strategik, makin bagus. Transportasinya ya, biasa sekarang yang dekat-dekat LRT, MRT, atau transportasi biasa harganya juga akan lebih bagus di kemudian hari. Terus environment-nya ada apa aja di sana ya, lagi sunrise, lagi naik harganya atau lagi turun, atau komersial areanya gimana, ada bank apa, ada sekolah apa, itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Dan juga future development daripada sebuah kawasan itu penting banget karena Anda membeli properti itu untuk investasi di 5 tahun mendatang. Kedua, jangan terjebak harga murah ya, Anda harus lihat juga kualitas bangunannya. Jangan-jangan harga murah tapi biaya renovnya jauh lebih mahal. Kemudian legalitas itu juga penting, seperti sertifikatnya apakah benar ya, pastikan Anda cek gitu ya di notaris yang PPAT yang memang terdaftar gitu. Terus IMB-nya ada nggak dan lain. Yang terakhir adalah pasarnya, marketnya gimana? Marketnya itu apakah lagi rame, lagi sepi, atau lagi growth, atau mulai sunset bukan sunrise. Nah, itu juga teman-teman harus perhatikan. Beli properti itu budgetnya cukup gede ya teman-teman, jadi benar-benar pastikan ada riset dengan teliti. Kesalahan kedua, biasanya terjadi penyesalan setelah akad kredit. Kenapa? Karena ternyata biaya-biayanya belum diperhitungkan semua. Biaya-biaya itu banyak banget yang harus teman-teman perhitungkan. Misalnya pajak pembelian, biaya pemeliharaannya, IPL-nya berapa per bulan. Kemudian mungkin kalau pakai PDAM berapa biaya airnya. Terus biaya seperti asuransi jiwa, kalau Anda kredit itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kebakaran, itu juga harus diperhitungkan teman. Belum lagi biaya maintenance cost-nya, perawatan dan lain-lain. Jadi, kalaupun teman-teman ngutang, yang jadi masalah itu bukan ngutangnya ya. Ngutang is okay asal utangnya itu sporadis, dalam arti tidak diperhitungkan, atau utang yang sudah diperhitungkan dengan matang. Dan tujuan pembeliannya juga harus jelas gitu. Jangan mau disewakan, mau dipakai, atau mau dijual kembali, karena hitungannya jauh berbeda ya. Nah, kalau teman-teman aja nggak jelas tujuan pembeliannya, ya itu akan jadi blunder juga. Kesalahan ketiga yang paling manusiawi adalah FOMO, seperti takut ketinggalan, takut kehabisan ya, takut nanti harganya naik. Nah, ujungnya beli di harga tinggi tanpa pikir matang-matang. Ada juga terlalu percaya diri karena merasa udah pernah untung ya. Ada juga yang silau sama iklan ya, ngeliat iklannya wah bagus banget, FOMO iklannya kayak meyakinkan banget ya, FOMO banget. Akhirnya langsung aja beli tanpa memikirkan risikonya lebih panjang. Gue juga pernah pengalaman beli satu apartemen katanya dekat kampus, harganya pasti naik terus. Dan ternyata setelah dipelajari, setelah buka, ternyata harganya bukan naik terus, tapi turun terus. Karena alhasil apartemennya itu ada, kampusnya cuma satu, tapi apartemennya ada banyak ngebangun terus gitu. Nggak cuma brand ini, tapi brand-brand lain di sekitarnya. Akibatnya supply demand-nya nggak seimbang. Dan akibatnya harga sewanya turun, harga sewaan turun, harga jual kembali juga turun. Nah ini akhirnya untung belum, ternyata plafonnya ambruk, apanya ada masalah, akhirnya bukannya untung malah boncos. Tapi untungnya akhirnya gue bisa dapat buyer yang jual dengan harga modal ya, tapi kayak 4-5 tahun itu aset di tangan kayak nggak dapat bunga ya. At the end sih sebenarnya udah semi-semi boncos sih.
Oke, aku juga pernah beli di satu area yang memang kesannya tuh kayak kurang menguntungkan ya guys. Tapi ketika aku riset lebih dalam, ternyata memang land bankingnya masih jauh. Future development-nya juga jelas banget gitu, rencana penataan kotanya dan lain-lain. Dan ternyata memang ada migrasi dari area yang ramai mulai berpindah ke daerah sini. Dan ternyata dalam waktu 2-3 tahun tuh untung banget gitu, untung banget. Jadi memang kata kuncinya sih benar-benar harus riset. Jangan cuma dengerin kata orang gitu. Jadi apakah investasi properti itu bodoh? Tentu saja enggak. Yang bodoh adalah kalau Anda investasi properti tapi tanpa perhitungan dan riset yang cukup dalam. Ya, jangan lupa perhatikan satu, perencanaan keuangan teman-teman, riset data dengan baik, tujuan teman-teman beli apa juga harus besar, harus jelas ya, dan emosi dikontrol ya. Jangan beli cuma FOMO. Kalau kamu lagi kepikiran mau masuk properti, jangan buru-buru, pelajari dulu, tahu know-how-nya dulu, cari ilmunya dulu, baru kamu bertindak. Karena pembelian properti yang sukses bukan karena kecepatannya, tapi ketepatannya dan kesiapannya. Konten-konten yang kayak gini relevan sama kamu bisa share dan komen, dan kirim ke orang-orang yang memang lagi mau beli properti. See you on the next Mau Tahu Dispro.